Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua, yakni Tifa, kemarin kan sempat melaksanakan konferensi pers bersama dengan para kuasa hukumnya. Tapi yang aneh, setiap dia konferensi pers, wajah Refly Harun tidak pernah kelihatan. Sudah 2 kali loh minggu ini dia konferensi pers. Ada apa ini? Apakah Tifa dan Refly Harun sudah pisah jalan? Sudah dalam tanda kutip bercerai, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena di lain sisi, Refly Harun sendiri ketika konferensi pers bersama dengan Roy Suryo, dia sempat mengatakan kalau kasus ini masuk sampai pengadilan, dia yakin Roy Suryo dan Tifa akan dipenjara dan akan menggunakan rompi oranye. Waduh. Sepertinya Refly sudah menduga atau sudah menerawang bahwa nasib kliennya akan sangat buruk ketika kasus ini masuk pengadilan. Makanya sekarang dia sangat getol untuk meminta agar kasus ini dihentikan tengah jalan. Ya alasannya demi hukum, teman-teman. Waduh. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bung Hasan Nasbi sedikit menyentil omongan-omongan dari gerombolan pembenci Pak Jokowi yang selama ini selalu mendesak agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya agar semuanya selesai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya Dr. Tifa bersama dengan para penasihat hukum saya yang tergabung dalam TPDT, Tim Pembela Dr. Tifa. Pada hari ini kami akan menyampaikan ada 2 update ya terkait dengan tahun 2026 ini ya. Saya bersama Mas Dr. Roy Suryo itu kami sama-sama mencanangkan bagaimana kita berdua ini membantu negara untuk menyelesaikan kasus kontroversi ijazah Joko Widodo. Membantu Jadi, negara. Konsep kami di tahun 2026 itu adalah menyelesaikan kasus kontroversi ijazah ini demi martabat bangsa dan negara ini. Kita ingin, visi misi kita di tahun 2026 ini adalah kita ingin agar kasus kontroversi ijazah ini selesai dengan bermartabat. Tapi pertanyaannya, kalau kalian mau agar kasus ini selesai dengan bermartabat, kenapa nggak mau masuk pengadilan? Nah, kenapa? Dan kalau kita lihat, lokasi konferensi pers Roy Suryo, Tifa, ini kan sama. Tapi kok setiap Tifa konferensi pers tidak ada Refly Harun? Ada apa ini? Apakah sudah ada ini, teman-teman, selek antara keduanya? Ataukah sudah pisah jalan atau seperti apa ini? Karena tadi di awal Tifa menyebutkan tim hukum, tim pembela Tifa, gitu ya kan, bukan Troya lagi gitu yang disebut sama dia. Dan sekarang kalau kita lihat Refly Harun hanya mendampingi Roy Suryo. Waduh, ada apa ini? Ada sesuatu kah? Ataukah mereka berpisah karena isu-isu yang panas kemarin itu, teman-teman, mengenai karaoke, mengenai yang isu-isu dihembuskan oleh Rismon ya kan? Menjaga martabat semuanya, semua pihak yang terlibat ya, baik dari kami yang ditersangkakan maupun dari pihak mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga ya. Kita bertujuan untuk membantu negara ini. Nah, salah satu hal yang ini akan menjadi sebuah, mudah-mudahan ini terobosan ya. Ini sebuah breakthrough yang saya bersama Mas Roy Suryo itu lakukan, itu adalah melakukan gugatan sengketa kepada PPID Polda Metro Jaya. Sudah melanggar hukum. Kami bukan meminta tapi mendesak. Ya. Demi hukum kasus ini harus segera dihentikan. Ada yang mengatakan, loh, kalau memang merasa kuat, kenapa dihentikan? Saya bilang ini orang bodoh yang mengatakan demikian. Berpikir nggak kasusnya ini kasus pidana? Kalau lanjut ke persidangan, Mas Roy akan pakai rompi. Orang ini seolah-olah Mas Roy menyerah ya. Dr. Tifa menyerah. Wujud dari penyerahan itu minta SP3. Dan SP3 itu ditafsirkan sebagai minta maaf ya. Nah, ini keliru besar. Yang kami lakukan ini sebagai lawyers adalah bagaimana membela klien kami sejak awal dari dilaporkan sampai kemudian mau P21 ini. Jadi kami membela dan berargumentasi berdasarkan hukum yang ada
bahwa kasus ini tidak layak ditindaklanjuti. Tidak layak. Karena itu harus dihentikan. Harus di stop karena sudah melanggar hukum. Kami bukan meminta tapi mendesak. Oh, kirain ngemis. Demi hukum kasus ini harus segera dihentikan. Ada yang mengatakan, loh, kalau memang merasa kuat, kenapa dihentikan? Saya bilang ini orang bodoh yang mengatakan demikian. Berpikir nggak kasusnya ini kasus pidana? Kalau lanjut ke persidangan, Mas Roy akan pakai rompi orange dan mungkin ditahan. Jadi kalau ada yang mau mendorong Mas Roy pakai rompi orange dan ditahan, itu orang bodoh pastinya ya. Lah, itu kita Jadi tunggu. apa yang ingin kami lakukan? Menunjukkan bahwa from the beginning bahwa penersangkaan sebelumnya pelaporan itu tidak layak bagi kasus-kasus dalam dimensi konstitusional dan hak asasi manusia ini. Kok tidak layak? Tapi bagaimana pembuktiannya dengan ijazah Jokowi? Banyak forum untuk membuktikannya, baik on court maupun out of the court. Jadi ke KPU kita bisa membuktikan, ke Petun kita bisa membuktikan, gugatan perdata kita membuktikan, ke Bareskrim ada tim pemburu ijazah palsu. Rizal Fadila sudah ke Bareskrim lagi untuk membuktikan secara genuine apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Jadi bukan konsentrasinya pada menersangkakan atau mendakwa nanti Mas Roy Suryo, dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi, dan termasuk juga Dr. Tifa. Paham ya, teman-teman sekalian? Jadi bukan meminta mengemis, apalagi ngemis. Ngemis saja, RJ dan lain sebagainya. Enggak. Kita tetap on the right track untuk membuktikan ijazah itu asli palsu di forum yang sesungguhnya. Ngemis. Karena itu silakan nantikan. Biar publik juga belajar ini, nggak boleh sembarangan ngomong aja. Kebebasan berbicara itu bukan berarti Anda boleh sembarangan ngomong. Ada yang menyampaikan begini. Kenapa tidak diselesaikan? Cukup tunjukkan saya ijazahnya, selesai dari sana. Iya, itu yang saya bilang. Sebenarnya secara teori memang seperti itu lebih mudah. Tapi coba bayangin implikasinya. Nanti setiap kali ada orang yang dituduh. Jadi korban yang harus menunjukkan buktinya nanti. Gitu. Setiap orang dituduh-tuduh aja sembarangan. Sementara orang yang menuduh ini nggak ada konsekuensi hukum. Misalnya dituduh, ini rumah ini bukan rumah kamu. Terus kamu tunjukin. Harus nunjukin suratnya ke orang yang nggak punya kewenangan dan nggak punya hak untuk kamu tunjukkan itu. Tapi orang yang nuduh-nuduh sembarang ini dapat konsekuensi enggak? Dan itu menyakitkan gitu. Dan dia hanya dapat konsekuensi minta maaf gitu. Sementara kita sudah jadi korban opini sekian lama. Berita tentang batalnya IKN menjadi ibu kota negara. Wah, ada panas nih. Begitu berita ini menyebar luas dan viral di media sosial, kalian pasti udah tahu siapa yang bikin konten duluan. Betul, Guntur Romli. Guntur Romli bikin konten dia langsung. Kalian perhatikan aja, beberapa hari lagi Amin Rais juga konten itu. Yakin kalian? Mungkin nggak nunggu beberapa hari, besok. Konten lah biar tahu kalian kan. Guntur Romli apa dibilangnya? IKN batal menjadi ibu kota negara. Jadi bagaimana respon Jokowi? Senang kali. Kemarin berita tentang apa namanya wakil presiden Filipina, wakil presiden Filipina yang dimaksudkan mengglorifikasi dia supaya Mas Gibran dimaksudkan juga. Waduh. Ini juga berita IKN padahal konsepnya nggak begitu. Bukan batal jadi ibu kota negara, tapi akan ditetapkan sebagai ibu kota negara ketika sudah keluar Kepres atau keputusan presiden. Betul. Mana bisa batal itu Guntur Romli? Sudah diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Ibu Kota Negara. Itulah susahnya si Gunturnya. Nggak bisa baca kayaknya. Memang orang-orang kayak gini, jujur aja lo aku bilang, tapi memang itulah ya. Kalau nggak ada orang kayak gini nggak seru. Nggak seru. Nggak ada yang kita komentari lagi kan? Betul. Memang betul ya. Dunia ini terlalu aman salah. Karena apa? Sedih. Para cecungu yang selalu bikin gaduh di bangsa ini, memang agenda besarnya mereka ingin mengirim pesan ke dunia internasional bahwa Indonesia ini negara yang tidak aman. Memang mereka ini niatnya jahat, sebab kalau kita adem, kita aman, banyak investor akan datang.
dan apa yang menjadi proyek strategis nasional yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi pada gilirannya akan diinjeksi kembali oleh begitu banyak investasi asing yang pada gilirannya akan meneruskan kerja-kerja pembangunan tersebut. Mereka tidak mau sebab sudah terlalu banyak yang dibangun oleh Jokowi dan masyarakat mendapatkan keuntungannya. Banyak masyarakat memuji Jokowi, banyak masyarakat mengakui kerja-kerja Jokowi di masa silam akibat dari pembangunan infrastruktur, akibat dari banyaknya bendungan, banyaknya jalan tol, banyaknya perbaikan infrastruktur di daerah, termasuk juga cetak sawah kita, begitu banyak sistem perairan kita, begitu juga banyak sistem-sistem digitalisasi kita yang berkembang luar biasa di Indonesia ini, yang maju soleh fikul zaman wa makan, yang maju dengan perjalanan zaman, itu sangat dikhawatirkan oleh lawan-lawan politik Jokowi. Apabila itu dimuluskan, maka nama besar Jokowi akan terus bangkit dan itu akan berdampak ke Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sehingga mereka harus tetap untuk menghalau termasuk IKN ini, akan mereka glorifikasi, akan mereka framing agar kemudian masyarakat membenci program IKN tersebut. Walaupun masyarakat tidak tahu betapa rakyat Kalimantan bertepuk sorai bersuka cita ketika ditunjuk sebagai ibu kota negara. Toh perubahannya hanyalah perubahan administrasi, toh perubahannya hanyalah perubahan birokrasi. Akan tetapi mental pejabat-pejabat kita yang borjuis, yang habit, yang kehidupan mereka memang sudah berada di level-level strata sosial yang tinggi, sehingga mereka belum bisa move on untuk meninggalkan Jakarta. Mereka, terutama orang-orang di kementerian, merasa pergi ke Kalimantan itu seperti pergi ke hutan. Mereka tidak menerima itu. Mereka sulit untuk datang ke Grand Indonesia, mereka tidak bisa melihat Plaza Indonesia, tidak bisa melihat Senayan City dan seterusnya. Mereka nggak bisa hidup dengan happy-happy, dengan hura-hura. Ya seperti itu, gaya hidup memang sulit, guys, untuk dirubah. Itu sudah menjadi darah daging dan mental para pejabat kita, guys. Itulah sebabnya kenapa Jokowi dulu mencanangkan revolusi mental sejak awal pemerintahan beliau. Nah, selanjutnya mereka mengatakan bahwa ini akan menjadi hantaman balik. Jokowi harus dihukum karena sudah menciptakan proyek mangkrak. Guys, saya simpulkan saja bahwa memang Mahkamah Konstitusi harus memutuskan IKN itu tetap di Jakarta. Sementara, kenapa? Belum ada kepresnya, belum ada keputusan presidennya, sehingga dia memang harus balik ke Jakarta agar tidak ngambang statusnya. Sehingga itu, karena IKN-nya sendiri belum mendapatkan kepres atau keputusan presiden terkait legal standing-nya, maka dikembalikan ke DKI. Tapi pada gilirannya nanti ketika IKN sudah di posisi ready, di posisi siap, maka presiden berhak mengeluarkan kepres untuk memulai IKN tersebut. Betul. Nah, teman-teman yang kemudian mendengar berita bahwa Mahkamah Konstitusi mengembalikan IKN ke Jakarta, itu seperti mendapatkan berlian durian runtuh. Ada semacam film baru yang mereka bisa putar untuk menjatuhkan Jokowi. Ya itu memang bukan kesalahan mereka sih. Mereka tahu sebenarnya bahwa memang harus kembali dulu ke Jakarta, baru nanti diserahkan kepada IKN setelah keluar kepres. Dan saya meyakini Pak Prabowo akan menandatangani kepres tersebut. Sebab kenapa? Karena kesepakatan pembangunan IKN itu dilakukan oleh seluruh stakeholder zamannya Pak Jokowi, dan Pak Prabowo itu menjadi striker dari perjuangan IKN tersebut. Sehingga nantinya Pak Prabowo menjadi eksekutor dimulainya hidup di IKN tersebut. Kita orang Kalimantan sangat bangga, kita sangat senang dengan adanya IKN, dan kami mendorong pemerintah pusat untuk lebih semangat lagi. Ya, kalau teman-teman mau datang-datang ke IKN untuk melihat aktivitas IKN, sejauh ini sangat luar biasa, terus bergerak, dan kita sedang melihat perkembangan pembangunan di sana. Insya Allah dalam waktu dekat semua akan selesai. Terima kasih Pak Jokowi telah memilih Kalimantan. Apa lagi nih seri bintang? Antara Jokowi dan Prabowo itu ada perjanjian. Iya. Perjanjian. Ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dijanjikan akan jadi presiden, tetapi ya dengan 3 syarat. 3 syarat itu minimal ya, yaitu melindungi perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh Jokowi dengan Xi Jinping. Nah, yang sangat jelas itu adalah WUS. WUS itu janjinya adalah dana dari Cina, tetapi kemudian nyatanya kan larinya ke APBN. Kemudian dana untuk infrastruktur, itu sampai segala aset dijadikan kolateral, dijadikan agunan, aset-aset BUMN. Nah, ini juga Jokowi. Lalu ada satu lagi yang misterius ya, yaitu yang disebut hidden debt, yaitu utang yang disembunyikan. Nah, utang yang disembunyikan itu antara Jokowi dan Xi Jinping, di mana Jokowi mendapatkan dana utangan, tapi ya tentu saja yang harus bayar adalah negara RI. Itu pertama. Yang kedua, jangan Prabowo mengganggu oligarki. Nah, itu sudah saya sampaikan berulang-ulang. Jadi ketika Prabowo mengundang 9 naga, ketemunya beberapa kali lah. Apa yang terjadi di situ? Menurut pendapat saya ya, mereka itulah yang akhirnya memberi utang
utang kepada Republik karena udah kehabisan dana, ya, defisit APBN. Mereka lah yang menyokong, jadi menjadi supplier, menjadi donor utang lah. Nah, Aguan saja beberapa hari yang lalu mengatakan keuntungannya itu berapa banyak itu dari PIK 1, PIK 2 dan PIK 3 masih jalan terus, ya. Saya kira pembangunan reklamasi itu jalan terus, dan itulah proyek-proyek yang diberikan kepada oligarki demi mendapatkan utangan dari mereka. Waduh, demi mendapatkan utangan, demi mendapatkan utangan. Tadi dia bilang pendapat saya. Waduh, berarti ini pendapat dia sendiri, teman-teman. Omong-omong doang. Ini Sri Bintang Pamungkas nggak tahu ya, ini otaknya kayak gimana, isi kepalanya ini. Katanya untuk mendapatkan utangan. Purbaya aja kemarin menolak hutang dari IMF. Aduh, luar biasa orang ini framingnya ya. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus berjuangkan supaya mereka hidup dalam keadilan, dalam kesejahteraan. Keren banget. Keren banget. Bagaimana kita mau hidup sejahtera kalau kekayaan kita diambil tiap hari, mengalir keluar, tidak tinggal di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, perjuangan ini adalah perjuangan yang mulia, yang suci. Kita berada di jalan yang benar. Kita menyelamatkan masa depan Indonesia. Kita menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita tidak memandang kita berasal dari suku mana, agama mana, golongan mana, partai mana. Kita semua adalah anak-anak Indonesia. Dan Indonesia sekarang, sebagaimana setiap kelompok manusia, rakyat Indonesia dalam hatinya akan menentukan sikap, akan memilih berada di pihak yang benar atau berada di pihak yang merampok kekayaan, yang mencuri kekayaan, yang merampas hak-hak rakyat. Rakyat Indonesia akan menentukan sikap, dan kita mengerti bahwa mereka faham, bahwa mereka menyaksikan tiap hari kekayaan Indonesia dicuri, diambil. Ini harus berhenti, dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, luar biasa ya, omon-omon dari Sri Bintang Pamungkas. Emang orang ini dari dulu ya, dari dulu selalu menyebarkan framing-framing, isu-isu nggak jelas, yang isinya itu menurut pendapat dia pribadi, bukan menurut fakta dan data yang sebenarnya. Dibilang ada perjanjian antara Prabowo dan Jokowi lah, aduh. Ini bukan data, ini analisis-analisis yang nggak masuk akal gitu, analisis-analisis yang tidak berdasar. Dibilang lagi wush, salah satunya katanya. Itu aja soal wush kemarin gonjang-ganjing, tarik-menarik antara dan antara dengan APBN, dengan Menteri Keuangan, tarik-menarik itu. Sampai akhirnya Prabowo memutuskan. Itu lama itu. Kenapa kau bilang itu perjanjian? Dibilang lagi ada hutang yang tersembunyi. Hutang apa yang tersembunyi? Emang ada negara itu yang berhutang tapi nggak ada catatannya? Nggak ada, bos. Terus dibilang lagi hutangan-hutangan dari 9 naga. Kemarin aja Pak Purbaya menolak hutang dari IMF. Sampai-sampai muka IMF itu katanya jelek, murung karena Purbaya menolak berhutang. Aduh, ini Sri Bintang Pamungkas, cuma orang-orang seperti ini tuh awet teman-teman. Awet dia. Aduh, tapi ya mau gimana lagi. Cuman yang menarik tadi ya, Tifa. Kok Tifa sampai sekarang ini ya, kalau dia konferensi pers, beberapa kali di konferensi pers teman-teman, sudah tidak pernah didampingi oleh Refly Harun. Ada apa ini? Apakah benar-benar sudah berpisah kedua orang ini? Apakah sudah benar-benar tidak kontek-kontekan satu sama lain? Jadi yang kontek-kontekan itu ya si Bung Al-Katiri tadi dengan Refly Harun. Tifa nggak pernah lagi, karena mungkin isu-isu panas kemarin tuh yang dihembuskan oleh Rismond. Kayaknya itu yang menjadi penyebabnya ya. Padahal kalau kita lihat tempat mereka konferensi pers itu sama teman-teman, di kafe yang sama, di lokasi yang sama.
Tapi kok mereka tidak pernah konferensi pers bertemu bertiga, Refli Harun, Roy Suryo, dan Tifa. Kenapa ini? Ini menjadi pertanyaan. Cuma ya saya juga agak tertarik tadi dengan omongan Refli Harun yang mengatakan bahwa kalau kasus ini masuk pengadilan, ya Roy Suryo, Tifa bakal dibui dan juga pakai baju oranye. Waduh, tahu aja Refli Harun ya kan. Itu yang kita tunggu, Refli. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita tunggu. Kita mau syukuran nih. Kita mau syukuran kalau Roy Suryo akhirnya dibui. Nanti kalau di sidang, mungkin di akhir-akhir sidang di putusan gitu ya kan, ya kita bawa karangan bunga ke pengadilan. Terima kasih hakim sudah memvonis Roy Suryo, sudah memenjarakan Roy Suryo. Wah, itu kita syukuran. Atau nanti kalau Roy Suryo masuk ke rutan ya kan, ke mana, lembaga permasyarakatan, ya kita kirimkan karangan bunga Roy Suryo, semoga betah gitu ya kan. Kita potong tumpeng di rutan gitu, di lembaga permasyarakatan, biar mereka makin sakit hati teman-teman. Aduh, udahlah, mungkin cukup sekali video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.